Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bim Bim Abimanyu. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Kali ini saya akan berbagi mengenai bahan-bahan dalam membangun rumah yang bisa kita beli secara bertahap. Jika teman-teman telah memiliki tanah, ada baiknya kita mulai merencanakan membangun rumah. Membuat rumah sederhana dengan membangun rumah sendiri, kita dapat menentukan kualitas bahan yang akan kita pakai dalam membuat rumah impian kita. Jikapun Anda memiliki budget yang relatif pas-pasan, dengan membangun rumah sendiri, kita dapat melakukan proses pembangunan secara bertahap. Jangan lupa subscribe dulu ya sebelum kita lanjut ke tahap video selanjutnya. Inilah ke-10 bahan bangunan yang bisa kita beli secara bertahap. Adalah batu kali atau batu kumbung. Di tahap awal pembuatan rumah adalah membuat pondasi batu kali, baik kita pilih sebagai bahan pondasi karena lebih kuat dibanding bahan pondasi lainnya. Selain batu kali, juga bisa memakai antara lain batu bata, batu kumbung, dan batu gunung. Batu kali bisa kita beli terlebih dahulu dan bisa kita letakkan di tapak rencana rumah kita. Yang kedua adalah semen. Semen berfungsi sebagai perekat dalam membangun rumah, baik dari pembuatan pondasi, dinding beton, daster dinding, dan beragam pekerjaan rumah lain pasti memerlukan banyak semen. Semen ini bisa kita titipkan terlebih dahulu di toko material supaya nanti saat membangun rumah tinggal kita ambil di toko material tersebut. Untuk pasaran harga semen saat ini per saknya itu kena 43.000 sampai dengan 50.000 tergantung mereknya. Yang ketiga yaitu pasir. Pasir digunakan sebagai campuran semen. Pasir yang baik adalah pasir yang memiliki kandungan lumpur yang sedikit. Hal tersebut dikarenakan kandungan lumpur yang ada di dalam semen akan menghambat ikatan antara semen dan pasir. Pasir juga bisa kita letakkan di tapak rencana rumah kita. Untuk harga pasir saat ini itu di kisaran 1.300.000 sampai 1.600.000 tergantung kualitasnya, dan bisa kita letakkan di tapak rumah kita teman-teman ya. Yang keempat itu besi. Besi merupakan bahan penguat dari sebuah rumah. Bagian dari rumah yang memerlukan besi antara lain pertemuan antara dua dinding dan ring balok yang pembuatannya di bagian paling atas, dinding yang berfungsi sebagai pengunci kolom paling atas, serta untuk memperkuat dinding di dalam menahan beban atap. Ada banyak ukuran besi yang biasanya kita pakai dalam membuat rumah, mulai dari besi 6, besi 8, besi 10, dan besi 12. Yang kelima itu kerikil atau batu kerica. Kerikil merupakan batu yang kecil-kecil yang digunakan dalam pembuatan beton bersamaan dengan semen, pasir untuk mengisi kolom. Kerikil yang baik adalah kerikil yang keras dan berat teman-teman. Kerikil pun bisa kita beli terlebih dahulu dan kita letakkan di tapak rumah kita. Untuk harga batu kerikil saat ini di kisaran 1.300.000 sampai dengan 1.500.000 per rate-nya, tergantung juga di mana lokasinya teman-teman ya. Yang keenam, batu bata. Batu bata berfungsi dalam pembuatan dinding rumah. Batu bata yang baik memiliki ciri-ciri keras, tidak mudah pecah, dan ukurannya sama antara satu bata dengan bata yang lainnya. Untuk harga batu bata merah saat ini mulai dari 600.000 sampai dengan 850.000 per seribunya. Yang ketujuh, kayu.
kayu untuk kita gunakan dalam pembuatan gawang, reng, genteng, kusen pintu, jendela, dan lain-lain. Kayu yang bagus adalah kayu yang cukup kering. Jika kayu masih basah setelah beberapa bulan pemasangan kayu pada bangunan, maka kayu akan melengkung. Yang ke-8 yaitu genteng. Genteng berfungsi sebagai atap rumah. Genteng yang banyak dipilih adalah genteng yang terbuat dari tanah liat. Ada banyak pilihan model-model genteng saat ini, mulai dari genteng pres, genteng mantili, genteng soka, dan masih banyak lagi jenis genteng yang lainnya. Untuk genteng mantili sendiri, kemarin saya beli sekitar 3.100 sampai 3.300 per 1000-nya. Ke-9 adalah kusen. Kusen tempat pemasangan pintu serta ventilasi rumah. Pemasangan kusen yang menancap mati dengan dinding membuat kita harus benar-benar pintar memilih kayu sebagai bahan pembuatan. Pilih kayu yang benar-benar kering untuk kusen sehingga bentuknya tidak akan melengkung setelah beberapa bulan pemasangan, biarpun terkena pancaran matahari setiap harinya. Ada juga kusen aluminium saat ini di pasaran dan modelnya beragam, tinggal kita suka dengan kusen kayu atau kusen aluminium. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini untuk tips aja jika kita memilih kusen kayu, teman-teman ya. Ada baiknya jika kita membeli pohon dari orang yang kita kenal agar kita dapat memilih kayu yang benar-benar tua. Setelah kayu yang kita beli mengering, kita dapat meminta tukang kusen untuk membuatkan kusen yang bentuknya sesuai keinginan kita. Hal ini dapat menghemat pengeluaran serta kayu yang kita gunakan memang terjamin kualitasnya. Dan kita bisa sekalian pesan pintu dan jendela tempat tukang pembuat kusen. Ke-10 adalah pipa. Pipa ini banyak ukuran dan jenisnya, antara lain pipa untuk saluran pembuangan sapi tank. Sebaiknya kita gunakan pipa yang kualitasnya bagus, karena posisi dari pipa tersebut nantinya ditimbun di dalam tanah. Inilah ke-10 bahan material yang harus kita siapkan jika kita ingin membuat rumah secara bertahap. Semoga video ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang rencana akan membangun rumah secara bertahap. Jangan lupa subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.